Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Rizal, apakah sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, dan teman-teman semuanya. Saya lihat hadir ini ada Pak Joni, Pak Samsur Yadi, ada 34 orang saya lihat nih yang sudah hadir. Alhamdulillah. Berikut marilah kita dengarkan penjelasan tentang ayat Al-Baqarah ayat 189 dari Ustadz kita, Ustadz Rizal Hasani. Kemudian nanti tolong kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan ya, angkat tangan pakai aplikasi yang sudah ada. Terima kasih. Silakan Pak Buya Rizal. Syukran Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Karena kita selalu membahas Al-Qur'an. Tiada hari bagi kita kecuali membahas Al-Qur'an. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung, panutan kita, uswatun hasanah kita, dan telah membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Yang pada saat itu membunuh anak perempuan hidup-hidup, bayi hidup-hidup, dikubur. Nah, beliau telah memperagakan bahwa menunjukkan bahwa itu perbuatan yang salah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat ke-129. Silakan dilihat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'aluna, ya pemenggalannya yas'aluna, satu ka, satu an, satu al-ahillah. Yas'aluna, dia mereka ya. Bentuknya kakak sade, pelakunya hum ya, ada ya dan wawna itu. Pelakunya hum, akar katanya sa'ala. Sa'ala itu bertanya ya. Soalan, biasanya soal, bertanya. Pertanyaan ya, kalau bendanya pertanyaan. Tentunya polanya fa'ala. Yas'aluna, mereka bertanya kepada siapa? Ka, kepada engkau. Ka sebagai objek ya. Kata ganti di belakang kata kerja sebagai objek. Jadi mereka bertanya kepada engkau. Siapa engkau di sini? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An, tentang al-ahillah, bulan sabit, bulan baru. Itu bulan yang yang baru sedikit 3 derajat atau berapa ya, itu baru. Setiap bulan baru, nah, itu namanya ahillah, bulan sabit. Kita kan bulan sabit ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit atau bulan baru, bulan yang baru kelihatan ya. Kul, katakan. Kenapa muncul pertanyaan ini? Banyak sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa bulan itu mula-mula kecil, lama-lama jadi besar, habis itu hilang lagi. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Nah, katakan, hiya itu kembali kepada ilah tadi, bulan sabit tadi. Hiya mawaqitu adalah waktu. Akar katanya wakata. Wakata itu waktu. Jadi waktu itu adalah bahasa Al-Quran yang kita pakai sekarang. Waktu apa itu? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur ya. Waktu itu adalah bahasa Al-Quran. Wakata, waktu. Penetapan. Mawaqit itu adalah waktu. Mana waktu? Waktu itu juga waktu. Waktu atau saat. Linnas bagi manusia, walhad dan haji. Jadi waktu itu nampak. Kan ya itu Pak ya. Orang pergi haji tanggal 10 Zulhijjah kan 9 ya di Arafah. Nah itu bulan sedang masih kecil-kecilnya tuh ya. Jadi katakanlah bahwa bulan itu adalah waktu bagi manusia. Ini waktu. Jadi bulan baru. Kan bulan ada tuh dari bulan Muharram,
terus-terusnya bulan-bulan Arab itu ya. Nah, itu waktu itu. Nah, sekarang bulan Ramadan, habis itu Syawal, habis itu Zulkaidah, habis itu Zulhijjah, dan seterusnya ya. Nah, jadi waktu Qul hiya mawaqitu linnas, waktu bagi manusia untuk berhaji. Itu topik pertama ya. Jadi kalau bertanya orang bulan, jadi peredaran bulan itu menentukan waktu. Nah, kalau satu dari penanggalan satu lagi berdasarkan matahari. Nah, kita umat Islam berdasarkan peredaran bulan, waktu bagi kita bulan. Jadi makanya bulan puasa kita kemarin lihat bulan dulu kan. Nah, bulan itu menentukan peredaran bulan itu ya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Walaisal birru, dan bukanlah kebaikan itu. Nah, ini ada lagi ceritanya. Jadi dulu orang-orang yang terhormat itu, orang-orang kesatria dari orang Quraisy itu masuk pintu-pintu tertentu. Nah, kayak kita misalnya ada pintu tertentu yang hanya boleh dilewati orang-orang yang berpangkat, pintu VIP ya. Misalnya kalau di bandara ada pintu VIP. Nah, ada pintu khusus. Itu hanya orang-orang tertentu yang masuk ke situ. Dan itu juga terjadi juga di orang-orang Quraisy. Jadi hanya pintu-pintu tertentu boleh masuk. Nah, di sini disebut orang-orang yang ksatria. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk situ. Artinya orang yang dihargai. Nah, lalu ada orang lain masuk. Ada orang lain yang masuk yang bukan orang ksatria, yang bukan katakan orang biasa masuk situ. Lalu banyak yang protes. Ya Rasulullah, kenapa bulan itu lewat situ? Kan dia bukan orang ksatria, dia bukan orang, katakan sekarang bukan pejabat, dia bukan orang yang terpandang. Kenapa dia masuk situ? Nah, maka turun ayat ini bahwa bukan kebaikan melalui pintu itu. Nah, jadi dibantah oleh Allah, walaisal birra, dan bukanlah kebaikan. Itu dianggap dulu kebaikan. Masuk pintu itu dianggap kebaikan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh, karena Allah bantah. Walaisal birru, dan bukanlah kebaikan, al-birru kebaikan, bi an ta'tu, bahwasanya masuk dari sebuah pintu. Ta'tu, mereka masuk, kalian masuk, al-buyut dari pintu, min zuhuriha, dari belakang. Di pintu belakang itu dulu dianggap pintu keramat lah sekarang ya. Pintu tertentu, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke situ. Jadi walaisal birru, bukanlah kebaikan itu bi anta itu bahwasanya kalian masuk al-buyuta min zuhuriha, masuk pintu dari belakang, dari belakangnya. Tidak seperti itu. Kalau kita tarik sekarang pintu-pintu tertentu. Masih ada nggak sekarang ya? Masuk satu tempat yang hanya boleh orang tertentu. Misalnya kalau di kantor ini pintu direksi, di kantor. Kalau di masjid ini hanya boleh pintu imam, nggak boleh yang lain masuk. Atau di tempat-tempat tertentu hanya pintu-pintu pejabat. Nah, misalnya gitu ya. Nah, walaisal birru, dan bukanlah kebaikan itu bianta itu bahwa kalian yang masuk al-buyuta, suatu pintu min zuhuriyah, dari pintu belakangnya. Walakin, dan tetapi. Nah, walakinna, bahkan tetapi al-birra, kebaikan itu adalah itmanit taqa. Jadi walakinna bilira, dan tetapi al-birra, kebaikan itu manit taqa, barang siapa yang bertakwa. Ittaqa itu bentuknya KKL, kata pelakunya huwa, siapa saja pelakunya huwa, akar katanya waqaya, polanya apa? Ifta'ala. Jadi ittaqa. Nah, ini dia nih, ittaqa. Nah, kalau kita nggak tahu nih, gimana mencari artinya nih kalau kita nggak tahu akar katanya apa? Ini dua usianya. Kalau menurut Pak Joni ini 6 proses. Dari waqam jadi ittaqa itu ada 6 proses. Jadi bukanlah kebaikan itu yang masuk. Jadi kalau kita masuk pintu tertentu berarti ada ember-ember tertentu, ada aksesoris tertentu. Orang yang bertakwa adalah orang yang begini, orang yang takwa adalah orang-orang yang begini, enggak. Atau kebaikan itu adalah yang memakai A, memakai B, kan ada ciri khas itu, yang pakai peci lah, yang pakai inilah, bukan. Yang kebaikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti tidak ada lagi kebaikan di atas orang yang bertakwa. Jadi walakinnal birra manittaqa. Jadi ya, kemudian waqtul buyuta min abwabiha. Nah, masuklah kalian nah, bacanya apa tuh? Wa kalau dipenggal wa itu, bukan itu ya. Kenapa? Itu karena huruf sia-nya belakang adalah ya. Harkat alif itu adalah sesuai dengan harkat huruf sia di belakang. Akar katanya ataya, karena di KKP maka dibaca kalau dipenggal ya, wa itu. Nah, bacanya sih ada 2 itu. Nanti para please yang bisa. Bisa itu, bisa juga itu.
Jadi hamzah itu dibaca panjang. Itu dua pendapat itu ya. Tapi kita tidak bicara itu sekarang. Jadi dan masuklah al-buyuta ke pintunya min abwabiyah, dari pintu-pintunya. Dari pintu biasa aja masuk di pintu. Ya kalau rumah kita depan, masuk dari depan, nggak perlu ada pintu-pintu khusus. Ya. Dan masuklah kalian dari pintu-pintunya. Ya rumah kita buat dari pintu depan boleh, sesuai keperluan. Jadi begitu ya. Waktu. Nah ini ingat waktu itu ya. Waktu atau dipenggal itu atau itu. Itu dua pendapat ya. Nah, saya kita nggak bahas itu ya. Al-buyuta dari pintunya, min abwabiha, masuk pintu dari pintu-pintunya. Nah, kemudian wattaqullah. Nah, jadi kayaknya pintu itu dulu, kenapa pintu kok jadi ayat ya? Orang itu ini adalah sebuah aksesoris atau lambang ya. Dia bukan lambang tertentu. Dulu pintu, mungkin sekarang berubah menjadi pakaian kebesaran, berubah menjadi mobil, hanya mobil-mobil tertentu. Di masjid, ini mobil ini hanya boleh, katakanlah, di mobil ini hanya boleh syiah-nya. Di sini berubah menjadi, kalau pintu, dulu pintu ya, mobil, pakaian ini hanya boleh orang-orang tertentu. Kalau pakai begini, mobil ini hanya oleh orang-orang tertentu dan sebagainya. Aksesoris, berubah jadi benda lain yang hanya menjadikan sebuah lambang. Nah, Allah katakan, wattaqullah, dan takutlah, wa itu adalah huruf ittaqu. Nah, ittaqu itu KKP beda dengan ittakau. Ittakau itu KKR ya. Kalau ittaqu KKP. Aslinya apa? Tattaquna. Tak dibuang, kemudian tinggal ta tasdid, berarti ada waw yang mati di situ. Tambah alif, alifnya barakat kasrah. Karena akar kasrah, karena polanya ifta'ala. Jadi wa ittaqu, maka takutlah kalian semuanya. Allah kepada Allah. Nah, kita bertakwa kepada Allah. Apa ciri bertakwa? Di depan ada Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Nah, kalau orang bertakwa berarti apa? Pegang Quran dulu. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa, nggak ada pilihan lain, Pak. Kita harus mendekat kepada Quran. Kalau ingin disebut orang bertakwa, satu cara yang terampuh, pegang Quran. Kalau dia pegang yang lain, tidak kayak Quran, rasa-rasanya menurut saya belum boleh kata orang bertakwa. Karena dipegang A, pegang B, pegang C, tanpa tersentuh Al-Quran. Kata A, kata B, kata C yang dipakainya, tapi tidak kayak Quran. Walaupun kata si A, kata si B, kata si C itu merujuk pada Quran, tapi karena dia pegang kata si A, kata si B, belum bisa dikatakan bertakwa. Karena bertakwa apa? Jalikal kitabul la raiba fi. Nah, jadi Al-Quran itu jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, kalau kita ingin jadi orang bertakwa, maka peganglah Quran itu. Wattaqullah, bertakutlah kepada Allah. Artinya peganglah Quran ini. Patuhi semua perintah Allah, hentikan semua larangannya. Dan reda atas takdirnya. Itulah definisi takwa secara global. Ya. Nanti ada rinciannya. Bagaimana orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini lain lagi ada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kumpulin semua takwa-takwa yang ada dalam Al-Qur'an, kita bisa urut nanti apa aja yang merupakan semua ciri-ciri orang bertakwa. Kita kumpulin semuanya. Dia melakukan puasa, dia melakukan sholat, dia bayar zakat, dia baca Quran, dia paham Quran, dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia melakukan keadilan dan sebagainya. Kumpulin semuanya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar kalian, la'alla, mudah-mudahan, agar, la'allakum, agar kalian tuflihun. Tuflihun, kakak SAD, pelakunya antum, akar katanya apa? Falaha. Polanya apa? Domah sukun kasrah, polanya aflaha, afala. Jadi kalau mencari artinya, kalau falaha itu bertani, mencangkul sawah, kalau aflaha beruntung. Nah, kalau saya lihat, apa hubungan bertani dengan beruntung? Nah, orang beruntung itu adalah orang yang panen. Jadi kalau kita beruntung artinya panen pahala, panen pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum, agar kalian tuflihun, akan kalian dapat panen dari Allah berupa pahala dan surga. Itulah jadikan kata beruntung. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga pencerahan pagi ini walaupun sedikit, kita lihat dari segi gramatikanya dan kita diskusikan nanti
Semoga kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu diskusikan. Silakan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya bertanya tentang gramatikal. Jadi fokuskan bertanya tentang gramatikal. Yang kedua, pertanyaan yang masalah konteks ayat ini. Boleh juga bertanya ayat lain tentang gramatikal. Jadi pertanyaan juga bebas, ada 3 macam pertanyaan. Boleh bertanya ayat lain tentang gramatikalnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang salah selalu dari saya, karena saya masih sedang belajar ya. Kalau dalam belajar ada aja salah. Saya lebih bagus salah belajar dari Al-Quran asli daripada benar, tapi belajar dari orang yang salah. Ya kita belajar nih, benar menurut orang itu, tapi orang itu salah. Lebih bagus ada sedikit salah dari Al-Quran yang asli ya. Gak apa-apa. Nggak mungkin manusia itu benar semuanya. Hanya benar itu milik Allah. Al-Hakum ya Rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan kalian semua. Kita tempat salah. Kita penting sadar pada saat kita salah, kita minta ampun kepada Allah. Yang penting jangan disengaja salah. Kalau benar selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali bersama Bapak Ibu, apalagi bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membahas Al-Qur'an. Nanti jam 8.30 kita bahas lagi surah Sajadah. Nanti siang ada lagi kelas untuk membahas Al-Qur'an. Jam 4 ada lagi kelas membahas Al-Qur'an dan selalu Al-Qur'an. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.